Balik lagi ke Break Time bersama saya Chandra dan masih dengan Mas Rizky juga dari Semarang Kopi. Dan saat ini di meja depan kita sudah tersedia alat-alat untuk meracik kopi gitu ya. Tapi sebelum saya minta Mas Rizky untuk menjelaskan apa saja dan bagaimana caranya, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih seputar Semarang Kopi. Nah Mas Rizky, ini kalau kita lihat di tayangan pertama tadi, ini Mas Rizky merupakan founder Semarang Kopi yang berawal dari keterlibatan Mas di Project Kopi. Nah, apa sih yang mendorong Mas Rizky untuk membangun atau membentuk Semarang Kopi? Awalnya iseng lah. Iseng, oke. Iseng-iseng berhadiah gitu ya? Wah, aku ya dia nggak tentu. Ada yang nggak tentu. Oke, tapi dari mana sih? Maksudnya dari iseng kemudian ketemu sama teman-teman? Ya, jadi saya tuh dari dulu kuliner pengangguran. Oke. Pengangguran karena tidak pernah kerja ngantor. Nah, terus minta sama bos untuk kerja fleksi office kayak gitu. Jadi dimanapun saya kerja ya wis kuwi kerjaan kayak gitu. Jadi waktu itu lebih sering kerja tuh di coffee shop. Nah, waktu itu pertama kali itu seringnya di momen daerah Raja Basa itu. Terus itu sambil aku juga desain juga, terus habis ini bikin suatu konten. Nah, di situ iseng karena teman-teman media tuh juga banyak, mereka dorong ini paid kopi di Semarang belum ada yang bikin. Wes tak garap waktu itu iseng, dari yang tak pesen itu tak foto, tak masukin feed, ngerti followernya nambah lah. Tak ada yang tadi nih itu cuman dia coffee enthusiast dan malah delalah banyak owner dari coffee shop di Semarang malah ngubungin kayak gitu. Jadi isengnya kayak gitu. Oke, jadi mulai dari iseng kemudian berkembang, tapi karena passion nggak sih? Kalau passionnya sebenarnya di dunia media ya. Oh, di dunia media. Cuma karena memang senang kopi juga gitu ya. Oke, ini dengar-dengar anggotanya udah mencapai ratusan. Nah, kalau benefitnya dari ikut Semarang Kopi atau mungkin yang membuat orang-orang tertarik bergabung sama Semarang Kopi ini apa, Mas? Jadi ini bukan suatu hal yang pasti, ini kira-kira. Jadi kira-kira mereka masuk tuh karena giat yang sering tak adain tuh pasti gabung sama Pemkot, gabung sama orang-orang top di Semarang. Jadi ndak baik wong kerennya gitu. Jadi lebih sering sama orang top. Jadi akhirnya mereka interest kayak gitu. Jadi kayak punya prestis sendiri gitu. Tapi itu ndak tahu, itu kan asumsi. Mungkin selain prestis juga networking juga pada akhirnya dibangun ya kalau di komunitas Semarang Kopi ini gitu ya. Tapi kalau kegiatan rutin yang sering dilaksanakan itu apa, Mas? Kegiatan rutin paling sering ya mungkin ngobrolin tentang usaha kopi, terus para owner sharing kayak gitu sih. Jadi sharing owner tuh tak bikin tuh buat owner coffee shop di kota Semarang, kita sharing buat mereka bisa tahu perkembangan kondisi saat ini, apalagi ini masa PKM dan butuh komunikasi yang intens antara pengusaha sama Pemkot kayak gitu. Jadi lebih intensnya itu ada kayak simpati dari Pemkot buat naungin suara dari para pengusaha ini. Oke, berarti artinya dari Semarang Kopi ini tidak hanya membicarakan tentang kopi saja, tapi juga ada entrepreneurnya gitu ya, Mas? Oke, tapi kebanyakan nih orang-orang yang gabung itu lebih cenderung mencari ilmu di kopinya atau di entrepreneurnya? Kalau dulu awal-awal Semarang Kopi dibikin, mungkin banyak orang-orang yang nyari ilmu. Pertama-tama bikin grup tuh dulu orang-orang yang masuk tuh mungkin barista terus coffee enthusiast, tapi seiring berjalannya waktu barista malah pada live group, yang masuk malah pada bos-bosnya gitu. Oke, gitu. Nah, jadi itu sekarang juga malah entrepreneur juga menonjol gitu ya, Mas. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Rizky tentang Semarang Kopi, dan sekarang saya pengen tanya ke Mas Rizky nih, ini gimana? Ini diperkenalkan dulu alat-alatnya namanya apa untuk meracik kopi, kemudian mungkin bisa ditunjukkan ke kita semua gimana caranya untuk meracik kopi dengan alat-alat ini. Ini yang diperlukan yang pertama kettle. Kettle kan bahasa Inggrisnya kettle. Terus nih ada paper filter. Oke. Paper filter itu tergantung ukuran juga. Ukuran dari connya itu berapa. Terus ini ada server. Ini server, terus ini digital scale. Pertama-tama kita basahi dulu. Kita siapin satu buat nanti buang-buang air. Penting ini di flashing dulu, ini bahasa Inggrisnya di flashing.
dibasahin dulu ya. Berarti fungsi dari membasahi kertas tadi adalah untuk menghilangkan bau kertasnya ya. Kertas, terus bau-bau yang nempel gitu. Ini jangan lupa gramasi juga dipertimbangin juga. Sebelum itu ini kopi karena sudah digiling, jadi saya nggak tahu ini green size-nya berapa. Nah kalau Pluta ini kita mulai proses pertama namanya blooming. Nah, ini tuangan air ke kopi yang pertama selama nanti 30 lah. Istilah blooming itu dalam bahasa Inggris buat ngilangin karbon dioksida dalam kopi. Oh, jadi di kopi itu ada karbon dioksidanya ya? Nah, itu ada karbon dioksida dihilangi sama blue kutuk tadi. Nah, terus lanjut blue kutuk kedua, ini pouring namanya. Kalau bahasa Indonesia joki. Bahasa Jawanya pouring. Tapi biasanya kalau untuk 15 gram kopi itu airnya berapa mili? Air berarti 120 tergantung jenis kopinya juga. Tergantung jenis kopinya ya. Biasanya pakai 120 atau 100 sudah enak. Tapi jenis biji kopi dan teknik itu juga mempengaruhi nggak sih? Pengaruh semuanya, suhu, temperatur, gramasi, terus mulai dari alat itu kayak ini. Kalau ini beli yang murah mungkin juga pengaruh, tapi kalau beli yang mahal pengaruh juga. Undercut, ini undercut istilah dalam kopi. Jadi belum selesai pouring terus airnya dipindah ke sini. Nah ini tadi. Ini boleh dicicipin nih. Ya, diminum. Ini gimana nih? Ada teknik untuk mencicipinya nggak? Teknik mencicipi banyak banget, cuman sesuai anjuran dari Dokter? Dari barista. Bukan barista. Apa nih? Para Q grader. Q grader tuh quality control dalam kopi. Mereka kalau minum kopi biasanya sampai bunyi. Itu berarti minumnya kayak diisep gitu? Diselutup gitu. Oke. Itu fungsinya buat nyebarin air ini biar nyebar ke seluruh pangkal lidah. Oke, jadi rasanya juga nyebar, aromanya juga lebih terasa ya? Aroma kan sudah gini. Iya. Rasanya nyebar. Oh, rasanya nyebar. Ya, dicoba mas, serutup mas. Coba dicontohkan dulu, contohkan dulu. Oke. Keselak. Oke, iya. Paham. Itu caranya biar kopi itu biar merasuk ke semua pangkal lidah. Karena di kopi ini ada namanya istilahnya sensory project. Atau istilahnya pekaan dalam rasa. Jadi orang kopi pasti dia peka banget sama seorang wanita. Oke, tapi kalau dalam dunia perkopian gitu, ini ada istilah cupping ya, cupping dan kalibrasi. Ini apa? Jadi cupping itu cara kita buat ngerasain kopi ini testing note-nya nanti gimana. Jadi cara kita biar bisa cupping itu tadi serbuk kopi itu kita tubruk. Tubruk itu kayak kita nggawe kopi biasa di rumah. Itu di kopi terus dijoki jarang gitu loh. Dijoki jarang dari suhu 80 sampai 100. Setelah dijoki jarang, nah itu nanti kopinya kemerampul di atas ketika sudah kemerampul nanti dipisahin dari airnya. Setelah dipisahin baru itu bisa dicicip-cicip, itu namanya cupping. Cupping itu berarti istilah bahasa Indonesianya mungkin cicip-cicip kayak gitu. Oke, nah kalau kalibrasi itu jadi ada mesin kopi. Misalnya ya ada mesin. Bayangkan saja di sini ada mesin gitu. Mesin kopi. Kita pertama lihat dulu di green size yang ada. Kenapa kalibrasi itu dibutuhkan ketika kita mengoperasikan sebuah mesin kopi? Jadi green size itu yang menentukan segala rasa ketika kita ke coffee shop terus pesan kopi susu, terus pesan espresso, americano dan lain-lain. Lah, itu penentunya adalah di kalibrasi. Jadi kalibrasi itu sendiri bertujuan buat caranya gimana kita cari kopi, rasa kopi yang benar-benar asik untuk nanti bisa kita campur dengan A, B, C, D, F, G, dan kita juga tahu karakter kopi ini sendiri kayak gimana. Oke. Dan itu jelimet banget.
Dan itu nggak bisa dipelajari sekejap mata ya Mas. Ya. Ngomong-ngomong kalau misalnya jadi barista deh, itu perlu belajar berapa lama? Kalau sama aku training kilat sehari jadi. Sehari jadi. Oke, jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin tertarik untuk jadi barista bisa hubungin Mas Rizky gitu ya, biar bisa belajar bareng. Nek iso jadi karyawanku sisa. Oh, ini sekarang open recruitment untuk karyawannya. Oke. Nah, obrolan kita makin seru, tapi kita harus komersial break dulu karena setelah ini akan ada games dan pembahasan lanjutan tentang bagaimana sih generasi muda dalam mengembangkan kopi. Jadi tetap dalam break time karena setiap komunitas punya cerita.